Pernah nggak sih Anda lihat grafik saham yang naik turunnya kayak roller coaster, terus langsung pusing sendiri? Atau mungkin Anda pengen banget mulai investasi, tapi bingung harus melangkah dari mana? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Di dunia investasi saham itu jalannya banyak banget. Tapi hari ini kita bakal fokus ke dua jalan utama yang bakal nentuin banget perjalanan Anda ke depan. Oke, yuk kita jujur-jujuran dulu. Pertama kali lihat dunia saham itu, wajar banget kalau kita ngerasa takut. Lihat grafiknya aja udah bikin deg-degan. Belum lagi istilah-istilahnya yang aneh, dan yang paling penting ada risiko kehilangan uang. Rasa cemas ini normal banget. Tapi, kabar baiknya, kalau kita punya pemahaman yang benar, rasa cemas itu bisa loh kita ubah jadi keyakinan. Nah, ngomong-ngomong soal cara analisis saham, wih, itu ada banyak banget. Ada yang rumitnya minta ampun pakai rumus-rumus matematika. Bahkan percaya nggak percaya, ada yang pakai siklus pergerakan planet buat nentuin kapan beli jual. Serius. Tapi tenang, kita nggak akan bahas yang aneh-aneh. Kita bakal fokus ke dua jalan yang paling umum, yang paling sering dilewatin para investor. Analisis teknikal dan analisis fundamental. Terus, apa bedanya? Gampangnya gini, analisis teknikal itu ibaratnya kita jadi psikolog pasar. Kita coba baca mood dan emosi para pelaku pasar lewat grafik harga. Sementara itu, analisis fundamental, nah ini lebih kayak jadi detektif. Kita selidiki perusahaannya, kita bedah kesehatannya, buat cari tahu berapa sih nilai asli bisnis itu. Dua filosofi yang beda banget kan? Oke, saya mau cerita sedikit pengalaman pribadi ya. Sekitar 5 tahun yang lalu, waktu saya pertama kali nekat nyebur ke dunia saham, jalan pertama yang saya pilih itu, ya analisis teknikal. Kenapa? Jujur aja karena kelihatannya paling simpel dan kayaknya seru, penuh aksi gitu. Jadi, analisis teknikal ini dunianya ya grafik, candlestick, garis tren, support, resistance. Pokoknya semua tentang visual. Idenya itu gini, semua informasi, entah itu berita bagus, rumor jelek, harapan, ketakutan investor, semuanya itu udah tercermin di pergerakan harga. Jadi tugas kita, ya tinggal baca aja pola dari pergerakan harga itu. Waktu pertama kali belajar, saya mikir, wah, jenius juga ini. Logikanya kan kedengarannya gampang banget ya. Cari aja saham yang grafiknya lagi nanjak, atau istilahnya uptrend. Terus kita ikutin aja arusnya buat cari untung. Kalau grafiknya lagi turun atau downtrend, ya kita hindari. Simpel banget kan? Nah, persis. Ini yang ada di kepala saya waktu itu. Saya kan nggak punya latar belakang ekonomi sama sekali. Jadi metode yang visual, yang cuma lihat gambar, itu rasanya pas banget buat saya. Wah, pede banget ya rasanya waktu itu bakal cepet jago. Tapi, kenyataannya nggak seindah itu, teman-teman. Konsep uptrend yang tadinya saya pikir gampang, ternyata punya puluhan, bahkan ratusan variasi pola yang super rumit. Saya jadi bingung sendiri. Ini beneran sinyal buat beli? Atau jangan-jangan ini jebakan biar saya beli, harganya malah anjlok. Aduh, saya jadi ragu terus. Dan ya, singkat cerita, percobaan pertama saya gagal. Tapi begini, ini bukan berarti metodenya yang salah ya, karena banyak banget loh trader hebat yang sukses pakai cara ini. Tapi, untuk saya pribadi, metode ini ternyata nggak cocok. Bukannya merasa jadi investor, saya malah merasa jadi penjudi. Cemas terus, spekulatif terus. Jadi inilah kenapa akhirnya saya berhenti total. Saya nggak punya keyakinan sama sekali sama keputusan yang saya buat. Kalau ada yang nanya, kenapa beli saham itu? Jawaban saya paling banter cuma, soalnya grafiknya lagi bagus. Dangkal banget kan? Akhirnya saya nyerah. Saya pikir, investasi saham memang bukan buat gue. Beberapa bulan saya puasa dari saham. Tapi entah kenapa, keinginan buat belajar itu muncul lagi. Dan kali ini saya nggak sengaja nemu sebuah pendekatan yang, 180 derajat beda. Cara pandang inilah yang akhirnya mengubah segalanya buat saya. Inilah analisis fundamental. Prinsipnya cuma satu, tapi penting banget, know what you own. Ketahui apa yang Anda miliki. Anda itu bukan beli kode 3 huruf di layar monitor. Anda itu lagi beli sebagian kecil dari sebuah bisnis beneran. Bisnis yang punya produk, punya karyawan, punya untung rugi. Fokusnya langsung geser total. Dari yang tadinya cuma melototin grafik, sekarang saya mulai cari tahu produknya apa, baca laporan keuangannya buat ngecek perusahaannya sehat atau enggak, dan coba ngerti gimana cara bisnis itu menghasilkan uang. Wah, ini rasanya jauh lebih nyata dan lebih kokoh. Dan disinilah, klik, momen pencerahan itu datang. Momen ketika saya akhirnya ngerti banget perbedaan krusial antara harga sebuah saham dan nilai dari bisnis di baliknya. Biar gampang, kita pakai analogi sederhana aja ya. Coba bayangin, ada kedai kopi di dekat rumah Anda yang Anda tahu banget selalu ramai dan untung.
Terus, Anda iseng-iseng hitung aset dan profitnya, dan Anda yakin, oke, nilai wajar bisnis ini 10 juta rupiah. Nah, bisnis ini ternyata dibagi jadi 10 lembar saham. Artinya, satu lembar sahamnya itu bernilai 1 juta. Tiba-tiba ada orang yang nawarin ke Anda, mau jual satu lembar sahamnya cuma seharga 600.000. Apa yang Anda lakuin? Nah, ini dia. Ini adalah pertanyaan kuncinya seorang investor fundamental. Kenapa harganya bisa didiskon begini? Apa ada masalah yang kita nggak tahu? Atau jangan-jangan pasar cuma lagi panik aja tanpa alasan yang jelas? Pertanyaan ini mendorong kita buat riset lebih dalam, bukan cuma ikut-ikutan panik jual karena harganya turun. Kutipan dari investor legendaris Warren Buffett ini, menurut saya, merangkum semuanya dengan sempurna. Harga adalah apa yang Anda bayar, nilai adalah apa yang Anda dapatkan. Di contoh kedai kopi tadi, Anda bayar harga 600.000, tapi Anda dapat nilai sebuah bisnis seharga 1 juta. Itulah inti dari investasi. Setelah saya mulai pakai pola pikir ini, wah, pengalaman investasi saya berubah total. Rasa cemas, deg-degan, gusar yang dulu saya rasain itu pelan-pelan hilang. Gantinya, rasa tenang yang dasarnya adalah keyakinan. Dan ini bedanya yang paling kerasa. Waktu pasar saham anjlok, orang yang cuma lihat grafik mungkin bakal panik setengah mati. Wah, polanya rusak, jual. Tapi seorang investor fundamental yang tahu nilai asli perusahaannya, reaksinya beda. Dia justru senyum dan bilang, "Asyik, diskon! Saatnya borong perusahaan bagus dengan harga murah." Dan enaknya lagi, Anda nggak perlu lagi tuh melototin pergerakan harga tiap menit, tiap detik. Kenapa? Karena Anda percaya dalam jangka panjang, harga saham itu pasti akan mengikuti nilai bisnisnya. Jadi, hidup Anda lebih tenang, waktu Anda bisa dipakai buat hal-hal yang lebih penting. Pada akhirnya, ini bukan soal jalan mana yang benar atau salah ya. Banyak kok trader yang super sukses pakai analisis teknikal, mereka jago banget baca psikologi pasar untuk keuntungan jangka pendek. Tapi bagi saya pribadi, dan mungkin bagi banyak orang lain, tujuannya adalah menemukan pendekatan yang paling cocok dengan kepribadian dan tujuan jangka panjang kita. Seperti yang sering dibilang sama Warren Buffett-nya Indonesia, Pak Lo Keng Hong, kuncinya itu adalah menemukan perusahaan bagus yang oleh pasar sedang salah harga. Inilah intisari dari filosofi analisis fundamental, mencari harta karun di tempat yang mungkin nggak dilihat oleh orang lain. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya buat Anda renungkan. Tipe investor seperti apakah Anda? Apakah Anda seorang pembaca pola yang gesit, yang cepat bereaksi terhadap pasar? Atau Anda adalah seorang detektif bisnis yang sabar, yang mencari nilai untuk jangka panjang? Mengetahui jawaban dari pertanyaan itu adalah langkah pertama terpenting dalam perjalanan investasi Anda. Semoga pembahasan ini bermanfaat ya.